lantai 8. Silakan duduk, Mbak. Boleh pinjam sebentar kalau utama pulangnya? Baik, keluhannya apa ya, Mbak? Keluhan saya sariawan nggak sembuh-sembuh, terus sempat demam juga, sakit kepala sama tenggorokan itu rasanya sakit banget, dan itu juga udah lama, Mbak. Baik, nanti Mbak langsung masuk aja ke ruangan periksa bagian A ya Mbak ya. Semoga lekas sembuh ya Mbak ya. Silakan masuk Mbak. Bisa sebutkan nama, umur, dan keluarnya Mbak. Nama saya Salsa Bilanida, umur saya 25 tahun, keluhan saya itu udah sariawan dari lama dok, nggak sembuh-sembuh, terus sakit tenggorokan, sama sempat demam juga. Sebelumnya sudah pernah periksa di sini atau coba minum obat belum Mbak? Belum, ini pertama kali saya periksa di sini. Baik, kita periksa dulu ya Mbak. Coba tambah dulu. Baik, setelah ada gejala ini Mbak pernah tes lab? Belum. Baik, ini saya rujuk ke lab dulu, nanti kembali lagi di sini. Terima kasih dok. Kamu kerja di sini ternyata. Kamu udah lama. Iya, dulu. Makasih ya Mbak. Tangan di dalam. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Jadinya kenceng ya Mbak? Oke. Nah ini namanya apa hasilnya? Dibagi lagi ya Mbak, biar benar dulu ya. Terima kasih. Atas nama Salsa Bilanida. Bisa masuk ya Mbak? Ini untuk hasilnya Mbak, bisa kembali ke lantai yang tadi ya. Oh iya, ini nomornya langsung ambil di antrian atau gimana Mbak? Ini langsung saya dokumen Mbak kan? Oh iya, oke. Terima kasih ya Mbak. Silakan masuk Mbak. Maaf sebelumnya, dari hasil lab menunjukkan bahwa Mbak positif terkena penyakit HIV. Terus saya harus apa dong? Nanti Mbak saya sarankan untuk rutin terapi dan screening HIV. Untuk penanganan lebih lanjut, nanti saya berikan obat, bisa diambil di apotek. Semoga sembuh. Tadi tuh siapa sih? Tetangga aku sendiri. Oh alah, pantesan akrab banget kelihatannya. Cuma tetangga aja sih sebenarnya. Tau nggak? Tadi tuh ya kan dia periksa lab nih. Hasilnya positif HIV tahu. Waduh, kok bisa? Apa pekerjaannya? Nggak tahu sih sebenarnya, cuma dia tuh sering pulang malam kalau di kosan. Wah, jangan-jangan tuh pekerjaannya nggak benar tuh. Nggak boleh gitu. Yaudah yuk, kita lanjut kerja aja. Oke. Zid, aku udah baca tahu. Apaan tuh? Ini tahu tetangga depan itu, ini tahu punya penyakit ternyata. Hah? Masa sih? Iya nih, jadi pas kemarin nih kan dia ke rumah sakit, kenapa yang ceketnya kena HIV dia. Kok bisa ya? Tapi emang kalau dilihat tuh dia sering keluar malam sama cowok gitu nggak sih? Sering digosipin juga tuh sama tetangga sebelah. Wah, gak nyangka ya. Sal, kamu itu kena penyakit HIV ya? Jangan asal bicara ya, kita baru ketemu loh hari ini.
Udah lah, jujur aja. Nggak usah ditutupin. Lagian kamu tahu dari mana aku punya penyakit kayak gituan? Itu loh dari diri sendiri. Itu jangan asal dipercaya ya. Udahlah, aku mau pergi, aku ada urusan. Ya udah. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Pak, di sini saya mau melapor kejadian. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama saya Salsa Bilanida Pak. Untuk alamat rumahnya? Di Jalan Kumendaman, RT 6 RW 5. Mau melapor kejadian apa Mbak? Gini Pak, saya mau melapor. Kemarin itu saya cek lab di suatu rumah sakit. Nah, saya itu mengidap HIV dan kebetulan yang kemarin cek lab itu tenaga ATLM-nya itu adalah tetangga saya, dan ternyata tetangga saya itu membocorkan riwayat penyakit yang diderita saya. Nah, saya tidak terima dengan hal itu. Apakah hal itu bisa ditindaklanjuti Pak? Apakah ada barang bukti yang konkret Mbak? Secepatnya akan kami tindak lanjuti. Nomor yang bisa kami hubungi Mbak? 0882 2526 0392. Terima kasih Pak, saya tunggu prosesnya secepatnya ya. Sama-sama Mbak. Ya. Mengadili menyatakan terdakwa Dewi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum terkait rahasia kesehatan pribadi pasien. Maka kami menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara 9 bulan dengan disertai denda 115 juta. Pelanggaran rahasia kesehatan pribadi pasien adalah ketika informasi medis atau kesehatan seseorang dibocorkan atau diakses tanpa izin dari pasien tersebut. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, termasuk penyebaran informasi medis secara tidak sah oleh tenaga medis, pencurian data kesehatan dari sistem elektronik, atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja melalui percakapan atau media sosial. Pelanggaran semacam ini serius karena melanggar hak privasi pasien dan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, seperti hilangnya kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan, kerugian finansial, dan dampak psikologis yang signifikan bagi pasien tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia kesehatan pribadi seringkali dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan privasi dan keamanan data. Kasus pelanggaran rahasia kesehatan pribadi sangat penting karena melibatkan privasi individu yang harus dilindungi secara hukum dan etis. Pelanggaran semacam itu bisa berakibat serius baik secara hukum maupun sosial dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kasus tersebut termasuk kebijakan privasi, perlindungan data hukum yang berlaku, dan dampak psikologis serta sosial bagi individu yang terkena pelanggaran. Dari kasus ini, Dewi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat 1 huruf I. Setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 177, Pasal 274, Pasal 301, dan Pasal 302. Oleh karena itu, kita sebagai ATLM seharusnya sadar akan kode etik yang sudah ditetapkan dan menjaga profesionalitas kita sebagai tenaga kesehatan, serta menjadikan kasus ini sebagai bahan pelajaran agar tidak terjadi di lingkup kesehatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.